Ini dia. Tom Haye! Luar biasa Anda lihat pemirsa, roket dilepaskan oleh Profesor di Kapten Iwayan Dipta. Tom Haye mulai jadi nyawa permainan dari Persib. Arrangement, flight tickets, hotel itu tidak profesional. Tapi oke, ini situasinya, kita terima. Ada kejanggalan di balik kekalahan Persib atas Persita, Klok kesal hingga Tom Haye jadi sorotan. Secara mengejutkan, Persib Bandung kalah dramatis dalam laga pekan ke-7 Super League 2025-2026. Pertandingan sengit yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, menjadi saksi keperkasaan pendekar Cisadane yang mampu memanfaatkan peluang penting di setiap babak. Sejak menit awal, kedua tim langsung bermain agresif, Persib nyaris membuka keunggulan cepat saat wasit menghadiahkan penalti di menit ke-6. Namun, sepakan Luciano Guaicochea berhasil dimentahkan kiper Persita, Igor Rodriguez. Anehnya, bola muntah yang dihasilkan di penalti tersebut malah dibiarkan Luciano. Setelah kegagalan itu, pertandingan semakin memanas, Persib dan Persita saling bergantian menyerang. Tetapi penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat gol tak kunjung hadir. Igor Rodriguez kembali menjadi pahlawan Persita dengan penyelamatan gemilang atas tembakan keras Tom Haye pada menit ke-32. Momentum berubah di menit ke-41, Javlon Busenov sukses mengeksekusi tendangan bebas yang meluncur deras ke gawang Adam Perzibek. Bola sulit dijangkau kiper Persib, dan Persita pun unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib mencoba membalas dengan meningkatkan intensitas serangan. Ramon dan Sadil beberapa kali mengancam, tetapi kokohnya lini pertahanan Persita membuat usaha mereka selalu kandas. Pendekar Cisadane tetap disiplin meski ditekan, justru di masa injury time, mereka menambah keunggulan melalui gol Indah Hesal Sahrul di menit ke-92. Tendangan keras dari luar kotak penalti meluncur deras tanpa bisa dibendung Perzibek. Namun, Persib tidak menyerah begitu saja. 6 menit berselang, Beckham Putra memperkecil ketertinggalan lewat tandukan terarah ke gawang Igor. Skor berubah menjadi 2-1, membuat sisa waktu pertandingan semakin menegangkan. Meski Persib terus menekan, skor tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Persita Tangerang pun memastikan kemenangan penting 2-1 atas Maung Bandung, sekaligus mengamankan 3 poin berharga dalam persaingan Super League. Bagi Persib, kekalahan ini menjadi tamparan keras karena gagal memanfaatkan banyak peluang, termasuk penalti. Sebenarnya menjelang laga ini, terdapat beberapa kejanggalan yang menimpa Persib Bandung. Salah satu yang paling mencolok adalah keputusan Liga yang secara mendadak memindahkan venue pertandingan ke Bali tanpa ada alasan yang jelas. Hal ini juga sempat dikritik Mark Klok yang menurutnya sangat tidak profesional dan mengganggu persiapan tim yang sudah mempersiapkan semuanya ke Tangerang. Menurut Klok, pemindahan venue ini sangat merugikan karena Persib harus menempuh perjalanan jauh ke Bali secara mendadak. Namun terlepas dari hal tersebut, dalam pertandingan ini yang cukup menjadi sorotan adalah Tom Haye. Meski kalah, Haye menunjukkan kualitasnya sebagai nyawa Persib Bandung. Bahkan, dia beberapa kali melakukan tembakan akurat yang membuat kiper Persita Tangerang kewalahan. Hal ini juga sempat disinggung oleh pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder. Menurut Binder, Haye sudah mulai menjadi nyawa dari permainan Maung Bandung. Ini artinya saya meremehkan pemain lain, enggak. Semua pemain dari Persib ini penting. Tapi, jika teman-teman perhatikan dan teliti, Tom Haye mulai jadi nyawa permainan dari Persib. Berhasil singkirkan nama Marcelino Ferdinand, Beckham Putra ungkap kunci persaingan di Timnas Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, kembali mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia. Beckham bahkan berhasil menyingkirkan pemain langganan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang memiliki peran yang sama. Ini menjadi pemanggilan ketiga Beckham Putra ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, dia mendapatkan kepercayaan untuk tampil di FIFA Matchday edisi Juni dan September 2025 lalu. Beckham mengungkapkan kunci persaingan yang membuatnya berhasil kembali mendapatkan kepercayaan Patrick Kluivert untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beckham mengakui bahwa mental menjadi peran penting agar dia berhasil bersaing dengan pemain lain, termasuk para pemain Timnas Indonesia yang memperkuat klub luar negeri. Ya, persaingan sangat sulit, tapi yang terpenting bagaimana cara kami menanggapinya. Mental, karena mental itu sangat utama karena banyak pemain abroad juga. Terpenting setiap ada kesempatan dimanfaatkan, ungkap Beckham Putra. Berbeda dari Beckham Putra Nugraha yang menjadi kunci keberhasilan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 untuk 2 musim beruntun, Marcelino Ferdinand bahkan masih kesulitan bersaing untuk mendapatkan menit bermainnya di Oxford United musim lalu. Bahkan kini Marcelino Ferdinand dipinjamkan ke klub asal Slovakia, AS Trenčín. Nahasnya, sejak bergabung dengan klub yang tampil di kasta pertama Liga Slovakia, Marcelino Ferdinand belum juga mendapatkan menit bermain dan hal itu berimbas kepada karirnya di Timnas Indonesia.
Bersinar di Liga Malaysia dan menjadi andalan Sabah FC, Sadil belak-belakan alasan memilih pulang ke tanah air. Sebagaimana yang diketahui, setelah tampil gemilang bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia, Sadil Ramdhani akhirnya memutuskan pulang kampung dan bergabung dengan Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim Super League. Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak, mengingat Sadil merupakan pemain pilar di Sabah FC dengan catatan 88 penampilan, 22 gol, dan 30 assist. Ia bahkan mulai menjadi pemain langganan Timnas Indonesia Senior ketika aktif bermain di Liga Super Malaysia itu. Kini, Sadil sudah menjalani 6 laga bersama Maung Bandung dan telah mencetak 1 gol di ajang AFC Champions League 2 saat menghadapi Lion City Sailors. Namun di balik kepindahannya ke Persib Bandung, Sadil akhirnya mengungkap alasan sebenarnya. Salah satu faktor terbesarnya adalah kepergian pelatih Ong Kim Sue dari kursi kepelatihan Sabah FC. Sadil menjelaskan, bersama Ong Kim Sue, para pemain Sabah memiliki arah yang jelas dan semangat tinggi untuk berprestasi, meski bersaing dengan raksasa seperti Johor Darul Ta'zim yang dominasinya diakui Sadil sangat kuat. Meski demikian, Sadil tetap menunjukkan rasa hormat dan kecintaannya pada mantan klubnya tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan bahwa kepindahannya ke Persib Bandung adalah bagian dari perjalanan profesional, sekaligus wujud rasa bangga bisa membela klub besar di Indonesia. Mungkin itu faktor utama juga, dengan ketidakadaan Coach Ong, kami kehilangan sosok yang punya tujuan jelas dan motivasi kuat untuk para pemain. Bersama Coach Ong, kami sudah tahu harus seperti apa ke depannya. Anak-anak termotivasi untuk meraih sesuatu. Sekarang, situasinya sudah berbeda. Walaupun saya tidak berada di sana, saya selalu mendukung Sabah. Mereka tetap yang terbaik dan saya yakin mereka akan bersinar di tahun-tahun berikutnya. Saya merasa bangga dan senang di tim baru ini. Persib adalah klub besar, dan saya diterima dengan baik di sini. Sekarang saatnya menatap banyak tujuan yang ingin dicapai bersama Persib, ungkap Sadil Ramdhani. Alami nasib apes di Liga Thailand, Bobotoh ramai-ramai goda Kevin Mendoza untuk comeback ke Maung Bandung. Sejak kepergiannya di akhir musim lalu, kolom komentar akun media sosial Instagram milik ex penjaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, tak pernah sepi dari Bobotoh. Sebagaimana yang diketahui, selepas dari Persib, kiper asal Filipina itu kini sedang berkarier bersama Chonburi FC di Liga Thailand. Tak butuh waktu lama, di klub tersebut Mendoza langsung menjadi andalan dan jarang tergantikan. Meski begitu, kolom komentar unggahan Mendoza di Instagram saat ini sangat dipenuhi ajakan para bobotoh yang menginginkan kembalinya sang kiper ke Persib Bandung pada paruh kedua musim ini. Unggahan terbarunya pun sontak dipenuhi ajakan bernuansa rindu dari para pendukung setia Maung Bandung. Menariknya, ajakan bobotoh itu hadir di saat nasib Kevin Mendoza bersama Chonburi FC sedang kurang beruntung. Keputusan hengkang dari Persib Bandung demi meningkatkan karir justru berbuah start yang tidak manis di Thai League. Pada laga debut, Kevin Mendoza sempat tampil impresif dengan menjaga gawangnya tetap rawan ketika Chonburi FC menahan imbang Swatcat 0-0. Namun setelah itu, timnya terus-terusan mengalami kekalahan, bahkan 4 laga berturut-turut. Memang, secara statistik di awal musim, Mendoza sempat mencatatkan tren serupa bersama Persib dengan kebobolan 4 gol dalam 3 pertandingan dan 1 clean sheet. Bedanya, kala itu ia tidak pernah sekalipun kebobolan 3 gol dalam 1 laga. Lebih jauh, saat memperkuat Persib Bandung, Mendoza mampu meraih 3 poin dari 3 laga awal, sedangkan di Chonburi FC ia hanya sanggup memberikan 1 poin untuk timnya. Kini, dengan rentetan hasil kurang memuaskan di Chonburi FC, muncul spekulasi apakah Kevin Mendoza akan kembali ke bawah asuhan Bojan Hodak. Hubungan baik dengan pelatih asal Kroasia itu bisa jadi pintu masuk bagi Mendoza untuk pulang ke Bandung pada paruh musim nanti. Secara kontrak, peluang Persib Bandung untuk merekrut kembali Kevin Mendoza terbuka lebar. Ikatan kontraknya dengan Chonburi FC berlaku hingga 30 Juni 2026, namun Maung Bandung punya kemampuan finansial untuk menebus setengah musim sisa kontrak tersebut. Opsi lainnya, mereka bisa mengajukan skema pinjaman dengan klausul permanen di akhir musim. Namun, jika opsi itu ditempuh, Persib Bandung harus rela melepas Adam Perzibek untuk memberi slot pemain asing kepada Mendoza. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Bojan Hodak lebih memilih kembali mempercayakan gawang kepada Kevin Mendoza atau tetap bersabar menunggu Adam Perzibek yang kondisinya masih naik turun?